Oke, saudara, kita udah pertemuan ketiga saat ini membahas tentang pencobaan. Dan sekali lagi, pencobaan ini jangan menjadi sesuatu yang Anda takuti. Ya, karena banyak orang yang bilang, aku paling takut ini, paling takut itu. Nanti kalau Tuhan mencobai ini, mencobai itu, apa saya kuat, apa saya bisa bertahan. Ya, semoga saya tidak pernah mengalami pencobaan-pencobaan yang berat itu dalam hidup saya. Tapi apapun yang Anda alami, Anda tidak pernah lepas daripada itu yang tadi saya katakan, pencobaan. Nggak pernah lepas. Dan seperti doa saya tadi, pencobaan terakhir itu adalah kematian. Siapa yang bisa luput dari pencobaan terakhir? Anda mau pencobaan-pencobaan yang ringan-ringan, tapi pencobaan yang paling berat itu akan terjadi pada setiap orang. Yang terakhir itu, yaitu kematian. Dan umumnya semua orang takut mati. Ya, orang yang berani mati itu karena mungkin sudah diindoktrinasi ya. Kalau mati itu enak, kalau mati itu disambut malaikat-malaikat, bidadari, ya cantik-cantik, atau kamu nanti masuk surga itu enak, di sana itu waduh semua serba gratis, ya nggak bayar, nggak ada penyakit, ya senang-senang. Tapi kalau nggak tahu nanti habis mati itu bagaimana, atau mati itu pengalamannya bagaimana, kan nggak ada orang yang punya pengalaman mati. Kecuali mati suri ya. Tapi yang mati beneran itu lalu bangkit lagi itu di Alkitab ada tertulis. Cuma pengalaman mereka waktu mati pun nggak ditulis gitu di Alkitab. Jadi misalnya contohnya Lazarus pernah mati kan, bangkit. Tapi Lazarus nggak cerita apa-apa atau nggak tertulis di Alkitab tentang bagaimana Lazarus waktu mati. Apa yang dialami Lazarus. Nah, itu nggak ada sama sekali berita tentang dunia kematian itu. Ya, tapi kita percaya sebagai orang beriman, yaitu saya sudah berulang-ulang menegaskan kematian itu adalah keuntungan. Kematian itu bukan sial, kematian itu bukan kutuk, kematian itu bukan menakutkan, tapi kematian itu adalah kembali ke rumah Bapa di surga. Atau pulang, lebih tepatnya pulang ke rumah Bapa di surga. Karena rumah kita sebenarnya adalah memang di surga, bukan di dunia ini. Dan kita semua akan menyusul ke sana. Yang masih hidup akan menyusul ke sana. Yang sudah berangkat, ya sudah berarti pulang. Ya demikianlah sebetulnya. Jadi pencobaan apa yang paling berat? Sebetulnya nggak ada, karena kematian itu pun sudah bukan yang dianggap berat lagi bagi orang percaya. Oke, saudara, kita sudah membahas beberapa hal pada waktu yang lalu melalui buku yang judulnya Pencobaan Ini, karangan John Owen. Dan dalam buku ini yang pertama, ya, merupakan peringatannya pada bab pertama ini diberikan peringatan-peringatan bahwa kita itu harus berjaga-jaga. Karena pencobaan itu bisa menjatuhkan kita. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Jadi berjaga-jaga itu yang bagaimana? Nah, itu nanti terus kita akan pelajari bersama ya. Jadi berjaga-jaga itu apa? Berjaga-jaga 24 jam tidak boleh tidur. Kalau 24 jam tidak boleh tidur ya berarti kita sudah melanggar perintah berjaga-jaga ini karena kita sering tidur. Gitu. Tiap hari kita tidur. Berarti kan tidak berjaga-jaga. Kalau memang yang dimaksud berjaga-jaga itu nggak boleh tidur. Tapi, nah kalau kita tidur, apa itu juga berjaga-jaga. Nah itu kan tanda tanya ya. Bagaimana orang tidur bisa berjaga-jaga? Padahal perintahnya itu berjaga-jaga dan berdoalah. Lalu berdoa itu juga yang bagaimana? Nah itu semua nanti akan kita bahas ya bersama pelan-pelan kita bahas sampai makin lama makin jelas, makin lama makin tuntas. Ya bersyukur ya, step by step kita akan terus bertumbuh, kita akan belajar mengenai pencobaan yang boleh dikatakan setiap orang tidak ada yang mengalami pencobaan, tidak ada. Saya punya teman yang anaknya meninggal dunia, sudah disekolahkan di luar negeri, di luar negeri meninggal dunia. Beberapa kali itu saya dapat sharing seperti itu, bukan hanya satu kali, bukan hanya satu orang tua, beberapa orang tua mengalami itu. Bahkan kalau masih ingat pesawat yang menabrak WTC di Amerika itu juga ada anak dari orang tua yang di Indonesia, anaknya di pesawat itu. Dan waktu sebelum menabrak anaknya itu telepon orang tuanya. Wah ini pesawat disandra dan kelihatannya bahaya. Tahu-tahu pesawatnya menabrak WTC dan mati. Ya, itu bagaimana ya menghadapi seperti itu? Saya tidak bisa bayangkan orang tua yang menyekolahkan anaknya di luar negeri dan ada juga orang tua yang menyekolahkan anaknya di Amerika dan kecelakaan kendaraan, tabrakan dan mati. Sedih, amat sedih. Kehilangan anak yang dikasih dan benar-benar syok karena itu anak yang sangat dikasih dan sangat diandalkan orang tua dan disekolahkan di Amerika, tabrakan meninggal. Padahal itu anak sangat baik. Orang tuanya sampai air matanya nggak habis-habis. Begitu sedihnya. Ya, luar biasa sekali orang mengalami pencobaan-pencobaan ini. Dan itu pencobaan-pencobaan pribadi ya. Pencobaan pribadi. Banyak. Selain itu sih saya bisa banyak kasih contoh pencobaan-pencobaan lain yang berat-berat seperti dapat penyakit kanker. Saya sudah melayani jemaat, berapa jemaat tuh yang sakit kanker, saya tidak hitung. Dan akhirnya memang meninggal. Ya ini saya nggak nakut-nakuti saudara di dalam menghadapi sakit kanker, karena ya tidak selalu kanker pasti mati, juga ada yang sembuh. Ya, ada beberapa jemaat yang sembuh dan sampai sekarang masih hidup dan bergumul dengan kankernya. Dan banyak yang lain ya. Saya tidak bisa sebut satu-satu pencobaan, terlalu banyak Pak. Bahkan 1001 pencobaan, tidak terhitung. Kalau mau disebut satu-satu tidak habis-habis. Acara ini hanya menceritakan pencobaan-pencobaan yang
macam-macam itu, 1001 pencobaan. Kita kan bukan mau membahas 1001 pencobaannya, tapi kita membahas bagaimana menghadapi pencobaan itu. Dan semua orang bisa mengalami pencobaan. Jangan saudara bilang, saya nggak mungkin, saya tidak mungkin mengalami itu. Saya pasti sehat. Tuhan mengasihi saya. Nah, apa Tuhan hanya mengasihi Anda? Lalu yang lain-lain tuh nggak dikasihi. Yang sakit-sakit tuh Tuhan nggak mengasihi. Nah, itu jangan ya, jangan punya konsep. Itu konsep yang terlalu naif. Saya dulu juga punya konsep demikian. Merasa saya nggak mungkin bisa sakit, saya nggak mungkin bisa kena musibah, saya pasti sehat terus, saya pasti kuat terus, saya pasti nggak sampai mati. Itu konsep-konsep yang tidak benar sama sekali ya. Jadi bagaimana menghadapi pencobaan yang begitu berat, dan tiap orang akan mengalami. Justru kita itu harus dilatih menghadapi ini. Tentunya latihan itu bukan dari saya. Latihan itu ya dari Tuhan. Saya tidak bisa memberi pencobaan kepada Anda loh. Ya, saya bukan pencoba. Si pencoba itu ya, iblis itu adalah si pencoba. Dan dan iblis bisa memakai sarana-sarana yang lain untuk pencobaan. Ya, Tuhan juga mencobai, tapi tujuan Tuhan dan tujuan iblis kan berbeda dalam pencobaan. Saya sudah jelaskan beberapa kali. Jadi tujuan Tuhan dan tujuan iblis itu jelas berbanding terbalik dalam pencobaan. Tapi itu sama-sama terjadi. Tidak ada orang yang dicobai iblis yang tanpa persetujuan Allah. Ya, saya ulangi ya. Tidak ada orang yang dicobai iblis tanpa persetujuan dari Allah. Ada. Semua harus dengan persetujuan Allah, dan Allah punya maksud mengizinkan pencobaan itu bagi anak-anak Tuhan. Dan iblis juga punya maksud untuk mencobai anak-anak Tuhan. Jadi sama-sama untuk menghadapi itu. Daripada kita enggak dipersiapkan menghadapi pencobaan. Lalu, enggak mungkin saya mengalami pencobaan. Tuhan mengasihi saya, ya Tuhan pasti memberi saya yang baik-baik. Tidak mungkin Tuhan memberi saya pencobaan. Tidak mungkin saya sakit kanker, tidak mungkin saya tabrakan, tidak mungkin saya mati. Tapi nanti kalau sudah konsepnya kayak gitu, lalu kita benar-benar mengalami, kita akan shock. Dan kita akan kecewa. Karena konsep kita itu, Tuhan itu nggak mungkin mencobai konsep kita seperti itu. Oke, demikian sedikit intermezzo, ngobrol-ngobrol ya. Di acara kita ini acara yang bisa ya santai-santai lah ngobrolnya. Tapi berisi ya, bukan ngobrol-ngobrol omong kosong yang nggak ada gunanya itu. Jadi saya ulangi kembali ya, yang lalu itu kita sudah menegaskan 3 pelajaran. 3 pelajaran yang hakiki. Bagaimana yang perlu dipelajari sebagai orang Kristen. Ya, saya ulangi lagi, setiap orang Kristen harus terus-menerus berjaga-jaga dan waspada. Dan jatuh dalam pencobaan itu adalah hal yang boleh dikata sangat serius, jangan diremehkan. Ya. Dan supaya kalau kita sudah mengalami itu, supaya kita tidak mengalami atau tidak dicelakai oleh pengalaman semacam itu.
Ya, artinya begini, jadi saya bisa simpulkan, semua yang kita sudah pelajari ini adalah nanti kalau Anda dan saya mengalami pencobaan itu, saudara sudah siap di dalam iman Anda tentang pencobaan itu. Jadi Anda tidak keliru atau bahasa Jawanya salah tompo. Salah tompo itu salah menerima dengan konsep yang salah. Tapi kita menerima dengan konsep yang benar. Jadi kita juga belajar seperti Ayub. Meskipun Ayub itu masih awal-awal itu masih juga dangkal pemahaman imannya, tapi dia sudah punya teori yang benar. Teori yang benar apa? Bahwa Allah, dia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak benar. Allah tidak mungkin berbuat yang tidak benar. Itu yang menjadi konsep dasar saudara dan saya menghadapi pencobaan. Apapun yang Anda alami, pikirkan sejelek-jeleknya. Jadi caranya saya untuk menguji diri saya ya. Maaf, saya mau minum dulu. Jadi saya seringkali memakai metode ini untuk menguji diri saya sendiri. Jadi pikirkan hal yang sejelek-jeleknya yang bisa terjadi dalam hidup Anda. Sejelek-jeleknya lah. Pokoknya yang paling Anda tidak harapkan. Pikirkan itu justru. Biasanya orang kan tidak mau mikir kan. Yang paling jelek itu kan dia tidak mau mikirkan. Bahkan ada yang nakut-nakuti, jangan mikir-mikir itu, nanti terjadi sungguh-sungguh loh. Kalau mikir itu, jangan mikir. Dijauhkan itu dari pikiran Anda. Nanti kalau Anda mikir-mikir itu, Anda benar-benar mengalami. Itu mitos ya. Jangan Anda percaya sama mitos itu. Itu mitos yang membodohi saudara dan saya. Kita jangan mau dibodohi sama orang-orang zaman dulu ya. Zaman dulu kan anak-anak selalu bilang, jangan bilang gila, jangan nyebut-nyebut ya, entah nyebut A atau nyebut B, nanti kamu ngalami loh itu. Nggak boleh nyebut-nyebut itu ya. Nah, itu akhirnya terbawa sampai sekarang kan. Kita tidak berani nyebut ini, tidak berani nyebut itu. Takut kualat atau takut nanti kita tertimpa pada kita ya. Ya, misalnya orang mati karena kanker. Sakit apa itu? Kenapa dia bisa mati? Terus jangan bilang-bilang mati. Ya, nggak baik tuh bilang-bilang mati. Ya, nah itu kita enggak. Kita jangan dipengaruhi hal seperti itu. Nggak apa-apa. Bicara soal kematian, tapi bukan bicara untuk main-main, enggak. Bicara yang serius dalam mempelajari kematian. Bagaimana menghadapi dan sebagainya. Oke, kembali lagi tadi. Jadi pikirkan yang sejelek-jeleknya yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau itu benar-benar terjadi, bagaimana sikap saya terhadap Tuhan? Coba pikirkan itu. Meskipun kita belum mengalami dan tentunya pengalaman itu berbeda dengan cuma berpikir. Ya, Anda harus membayangkan tuh Anda benar-benar mengalami, bukan cuma sekedar mikir dan jawab sembarangan. Bayangkan kalau Anda mengalami itu. Kira-kira apa yang Anda perbuat di hadapan Allah? Dan bagaimana sikap hati Anda terhadap Allah pada saat Anda mengalami itu? Nah, itu coba dipikirkan. Dan itu menjadi suatu persiapan kita menghadapi segala kemungkinan. Kalau anakmu mati bagaimana? Jangan gampang ngomong ya misalnya, oh ya enggak apa-apa, saya serahkan sama Tuhan. Enak aja ngomong ya. Coba kalau Anda ngalami bagaimana? Anakmu mati bagaimana? Rasanya bagaimana? Bayangkan
Jangan membayangkan, oh nggak apa-apa, aku sudah berserah sama Tuhan, tak titipkan sama Tuhan. Kamu membesarkan anakmu, kamu berelasi dengan anakmu, kamu punya rasa sayang dengan anakmu, ya, kamu merawat dia sejak kecil dan bisa bergurau, bisa sama-sama membentuk keluarga yang hangat. Betapa menyedihkan kalau Tuhan ambil anak saya. Saya pasti akan sangat sedih dan kehilangan. Ya, jangan jadi orang yang ngawur lalu bilang, oh enggak apa-apa, saya enggak sedih Pak, haleluya, anak saya mati ya. Itu namanya, saya justru kalau orang ngomong kayak gitu itu malah saya bertanya-tanya, kamu ini betul-betul mengasihi anakmu apa enggak? Ya, kalau kamu kanker misalnya, ya, bagaimana kamu menghadapi sakit kankermu? Ya, jadi bagaimana kamu menghadapi pencobaan kalau kamu sakit kanker? Apa kamu siap menghadapi itu? Ya, dan membawa kamu kepada kematian. Apa kamu siap menghadapi itu? Ya memang beberapa orang yang saya tantang seperti ini langsung bilang, waduh Pak, tidak siap Pak. Sudah Pak, saya tidak mau mikir-mikir itu Pak. Ya itu tadi, kembali lagi diajak bergumul, diajak memikirkan ini, malah ketakutan, malah nggak mau mikir ya. Ya, oke lah, saya tidak juga mau memaksa orang yang tidak mau berpikir tentang hal ini, tapi Alkitab mengajarkan saudara dan saya tentang hal ini. Jadi saya ngomong ini bukan karena saya kepingin nakut-nakuti Anda dan membuat Anda tidak nyaman. Tidak. Saya percaya bahwa kita memaparkan hal ini tujuannya justru adalah untuk saudara dan saya boleh bertumbuh. Dan menghadapi hidup itu secara realita. Kita bukan menghadapi kita bukan menghadapi pencobaan ini cuma teori, tidak. Itu realita bahwa hal seperti itu akan bisa saudara dan saya alami, dan bagaimana bergumul dengan Tuhan menghadapi semua itu. Nah ini semua kan justru untuk kebaikan. Saudara kalau nggak mau mikir ini, ya berarti saudara itu nggak mau istilahnya nggak mau diajar oleh Tuhan. Tidak mau dididik oleh Tuhan. Jangan ya, Anda rugi sendiri kalau Anda tidak mau belajar dalam hal ini, lalu Anda takut, lalu Anda melarikan diri, Anda menutup mata terhadap hal ini, dan Anda anggap hal-hal seperti ini tidak mungkin terjadi dalam hidup Anda rugi sendiri karena Anda tidak mau dipersiapkan. Realita ini realita. Hidup itu realita, dan menghadapi pencobaan itu realita, dan sampai kematian itu juga realita. Hari ini saya baru mendengar lagi kabar kematian dari jemaat saya, mantan jemaat saya di Solo. Ya, saya sedih karena dulu kita sama-sama melayani, sama-sama besuk di rumah sakit. Ya, dia begitu rajin besuk sama-sama saya. Sekarang dia sudah pulang ke rumah Bapak. Tapi ya itulah kehidupan. Dan dia sudah lebih berbahagia dari saya. Dia sudah mencapai garis akhir. Ya, sangat rajin, dan saya sangat salut dengan sharing-sharing pergumulan dia bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia jatuh bangunnya, ya,
sudah usia lanjut dan begitu rajinnya belajar firman. Saya kalau melihat orang-orang yang begitu rajin, begitu rindu akan firman, itu saya rasanya bersyukur sekali gitu ya sama Tuhan. Tapi seringkali orang-orang yang saya lihat begitu rajin, begitu sungguh-sungguh, lalu pada saat dipanggil Tuhan itu saya merasa kehilangan sekali ya. Karena ya itu penghiburan, orang-orang yang rajin, rindu belajar firman itu penghiburan ya. Maksudnya penghiburan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidupnya dia. Tapi ya itulah, sudah Tuhan bilang sudah cukup. Kamu sudah mendapat yang terbaik dan sekarang aku sediakan tempat di surga. Oke, itu sedikit penjelasan saya. Mungkin terlalu panjang saya ini membahas mengenai pencobaan ini ya, yang sudah kita bahas. Kita review ulang, kita bahas lagi, perdalam lagi. Ya, bagaimana menghadapi pencobaan. Tadi saya bilang kan caranya adalah berpikirlah yang paling buruk yang terjadi dalam hidup. Memang tidak mudah itu. Saya bayangkan peristiwa, ya ini saya kasih contoh-contoh ya. Peristiwa orang yang diperkosa itu. Ada anak Tuhan yang untuk dapat gelar dia harus praktek pelayanan di satu jemaat. Ya, ini terjadi berapa tahun yang lalu ya, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Lalu dalam praktek itu dia pergi pulang ke rumahnya atau bagaimana, saya kurang ingat ceritanya, tapi di perjalanan itu dia dihadang. Ternyata itu adalah orang yang pernah ketemu dia, jemaat atau apa itu saya lupa. Pokoknya pernah ketemu dia dan tertarik sama dia. Lalu akhirnya dia dihadang, diperkosa dan dibunuh. Itu hamba Tuhan, itu calon hamba Tuhan. Yang saya pada waktu itu memikirkan adalah bagaimana anak ini yang waktu itu mengalami pemerkosaan sampai dibunuh. Itu pergumulannya bagaimana itu nggak bisa dibayangkan seperti itu. Ya, dan saya juga sering bergumul berat ya, kalau seperti itu kira-kira bagaimana Tuhan, tanda petik ya, membiarkan anaknya diperkosa seperti itu. Apa manfaatnya? Karena kan semua itu terjadi untuk kebaikan kan. Lalu bagi anak yang masih muda itu, ya gadis yang masih muda dan dia diperkosa seperti itu dan sampai dibunuh itu, secara manfaatnya apa? Nah, itu nanti kita bisa diskusikan ya. Berat memang, tapi saya mau katakan bahwa pemerkosaan yang seperti itu juga tidak lebih berat dari pencobaan-pencobaan lain. Semua orang mengalami pencobaan-pencobaannya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam menghadapi apapun, meskipun itu amat sangat berat. Oke, saya sampai di sini dulu. Kita tidak membaca selanjutnya, belum membaca selanjutnya dari bahan ini, dan ini hanya review karena ini sesuatu yang amat sangat praktis dan saya tidak ingin kita hanya berteori, tapi kita harus belajar untuk siap menghadapi
pencobaan-pencobaan apapun itu. Ya, kalau saudara ikuti pembahasan ini dari awal dan saudara mengikuti program kami yang tentang satanologi, maka sudah jelas kesimpulannya adalah tidak ada suatu peristiwa, satupun peristiwa yang di luar kedaulatan Allah dan di luar rancangan Allah. Tidak ada, termasuk COVID-19. Ini juga ada di dalam kedaulatannya sepenuhnya. Karena Allah berdaulat itu bukan cuma separuh-separuh. Allah berdaulat sepenuhnya. Sepenuhnya berarti tidak ada kejadian yang di luar kedaulatan Allah. Tidak ada kejadian yang di luar penetapan Allah. Karena semua rencana Allah itu sempurna. Cuma kita tidak paham. Kadang yang menjadi problem kan, kita nggak paham apa tujuan Allah dan rencana Allah di dalam anak-anak Tuhan mengalami pencobaan, termasuk COVID-19. Tapi pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan. Itu oke. Oke, baik. Yang ada di Zoom mungkin kalau yang mau bertanya, Anda bisa langsung unmute ya. Bisa bertanya. Kalau menurut pandangan Pak Andi sendiri mengenai pencobaan itu kan selalu hadir dalam setiap tahapan-tahapan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saat iman kita lemah, saat iman kita mungkin fisik kita juga lagi down dan terpuruk, Pak Andi. Apa yang harus dilakukan? Karena kalau ketika fisik lagi turun, kadang-kadang kan tidak bisa berpikir dengan jernih dan dengan baik. Nah, salah satunya kan mengandalkan iman. Kalau di posisi seperti itu, sebaiknya apa yang harus kita lakukan, Pak Andi? Ya, orang Kristen yang mengalami lemah iman itu mengalami hal yang paradoks. Karena justru lemah iman itu yang tanda petik. Ya, lemah iman itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Artinya justru jangan Anda merasa diri Anda kuat. Itu tambah bahaya. Malah lebih bahaya ya? Iya. Oke. Orang yang merasa dirinya kuat iman, hati-hatilah. Nah, itu sudah ada peringatan dari Alkitab. Oke. Hati-hatilah bagi yang merasa kuat imannya. Kalau kita lemah, kita sadar bahwa aku bukan apa-apa. Jangan lemah iman itu Anda kemudian tenggelam dalam lemah iman dan Anda habis. Tidak, kita tidak mengajarkan kita kalau lemah iman tenggelam dan habis. Tapi kita waktu lemah iman, kita sadar aku bukan apa-apa. Tapi aku boleh menghadapi semua ini karena Tuhan beserta aku. Nah, itu poinnya. Poinnya itu Tuhan beserta aku. Kalau tidak ada Tuhan beserta aku, ya sudah habis semuanya. Tapi apakah kita bisa mengingat itu pada saat kita mengalami pencobaan? Nah, itu yang menjadi pergumulan itu. Makanya tadi saya bayangkan seandainya itu anak yang diperkosa itu, apakah dia bisa melihat Tuhan beserta dia? Waduh, rasanya berat. Rasanya berat dan tidak mungkin itu. Tidak mungkin dia berpikir Tuhan beserta aku pada saat aku diperkosa. Dan bahkan dibunuh. Pertanyaannya pasti, Tuhan di mana engkau? Di mana engkau? Tolong aku, tolong aku. Tapi Tuhan tidak menolong. Wah, itu berat itu. Itu coba kita boleh bahas ya ini. Ini bukan mau apa ini? Nakut-nakuti sekali lagi juga bukan. Dan bukan mau juga membahas penderitaan orang lain. Bukan, tapi ini
kita justru harus belajar sebetulnya apa sih maksud Tuhan di balik semua penderitaan yang berat-berat ini. Oke. Kalau dihubungkan dengan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, Pak, kan ketika mengalami pencobaan seperti yang Bapak bilang ya, ada yang mengalami ini, ada yang mengalami itu. Tapi di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi ketika berada atau mungkin saat di masa-masa pencobaan itu sendiri, itu kadang-kadang kayak nggak kuat, ya kan? Dikatakan juga sebab Allah setia karena itu ia tidak akan membiarkanmu dicoba yang melampaui kekuatanmu. Tapi kadang-kadang kita merasa itu mungkin para pendengar juga merasa bahwa pencobaan yang Tuhan datangkan dan sebagainya ini melebihi kekuatan kita. Nah, tapi kita dibukakan di ayat seperti ini kalau itu pencobaan yang biasa. Bagaimana pandangan Pak Andi Halim mengenai ayat ini? Saya mau mengkhotbahkan ini nanti di pembukaan semester STRIS. Judulnya sudah ada di seminar pembukaan semester STRIS, yaitu pencobaan biasa. Itu judulnya. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya. Siap. Pencobaan biasa, Pak ya. Ya, silakan Pak Ilya yang mau bertanya. Enggak, saya baik. Ini tadi saya mengamatin ya, Pak Andi sudah mengulas tentang penginjil, calon penginjil. Kan dia belum lulus, jadi belum penginjil, belum dapat gelar evangelis atau apa. Nah ini menarik Pak, waktu Pak menjelaskan, kemudian Pak Yusa bertanya, Pak Andi alihkan kembali. Coba kita membahas ini. Wah, saya langsung pertanyaannya Pak Yusa juga itu menarik. Itu kan pencobaan biasa bagi gadis itu. Siapa bilang Pak? Itu pencobaan yang tak bisa ditanggung, bahkan sampai dia mati pun dia mau komplain kemana Pak? Pak Yusa, dia mau komplain kemana Pak? Jengkel sih. Nah, gini loh Pak. Terkadang orang itu melihat dari sisi itu, iya kalau itu. Sama seperti kemarinnya Pak Yohanes yang melankolis begitu, ini senada gitu ya Pak ya. Cuma waduh, kalau saya perempuan, saya diperkosa, saya nggak bisa kemana-mana. Ya, nah saya ada satu yang menarik Pak. Dulu waktu saya buat buku Mastok ya, saya ada mengangkat ini. Waktu kejadian 1998 ya. Iya. Jadi kerusuhan, ada para Chinese diperkosa, saya mengangkat kisah. Ada 2 gadis yang bersaksi di gerejanya setelah lewat. Yang satu waktu kerusuhan diperkosa, yang satu tidak. Yang tidak diperkosa itu dia bersaksi kepada Tuhan di gereja setelah sekian tahun. Terima kasih Tuhan, kerusuhan kemarin saya diluputkan. Padahal di ujung sana ada gadis yang diperkosa. Nah, saya mengulas, saya berempati gitu ya di buku saya itu luar biasa. Cuman sayangnya nggak ada yang berani menerbitkan. Nah, saya berpikir gini, waktu si gadis itu berkata, Tuhan meluputkan saya, terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu luar biasa. Sontoloyo, gadis yang di sononya mendengarkan, apakah dia berani mengatakan, bohong itu, jemaat saya tidak seperti itu, Tuhan saya tidak seperti itu. Loh, ini gimana ini? Banyak orang Kristen tuh menutup mata, hanya mengikuti yang senang-senangnya saja, karena dia tidak mengalami. Sama seperti gadis yang terluputkan dari pemerkosaan itu. Bagaimana dengan gadis yang diperkosa waktu kerusuhan itu? Dan bagaimana dengan gadis calon penginjil yang sudah mati? Dia tidak bisa komplain, dia tidak bisa apa. Ini dilema besar para Kristen saat ini. Itu dulu. Saya nanti ada mengangkat satu topik, Pak. Belakangan ini fenomena pencobaan rohani besar sekali, Pak, saya menemukan, Pak. Yeah. Selama saya hidup ini ya, sudah 6 orang saya lihat teman-teman saya atau keluarganya. Loh, kok dia sekarang jadi pendeta ya? Apa? Saya melihat ini pencobaan orang Kristen yang luar binasa. Betul, Pak. Kalau dia pintar ngomong,
dia sering bersaksi, dia punya dasar Alkitab yang mungkin mengikuti kelas tris tanpa gelar pendeta, kemudian dia ngoceh sana sini, bukan ngoceh, bersaksi sana sini, dan dia ada satu denominasi gereja yang memberikan dia gelar, saya bilang gelar ya, kependetaan. Maka itulah pencobaan si orang yang rohani ini. Sangat-sangat, saya miris sekali Pak, saya sampai hampir berantem dengan orang itu. Loh, bro, kok Anda bisa dapat gelar pendeta tanpa STT? Oh ya, bla bla bla. Oh, saya mengamati, saya menemukan Pak. Saya bahkan mau wawancarain secara Tuhan memberikannya. Saya nggak langsung tanya, bro, gimana nih, sekolah di mana nih, berapa lama? Dia cerita-cerita, dia bilang, saya nggak sekolah anak. Dari situ dah, saya mulai membatasin untuk bergaul dengan orang ini. Kenapa? Menyandang evangelis, menyandang gelar pendeta tanpa dasar yang benar, begitu dia salah, terus dia mengkhotbahkan, berapa banyak yang disesatkan. Ini saya melihat pencobaan yang serius, Pak. Makanya hari ini saya juga melihat di grup saya, oh ternyata anaknya Taci itu sudah jadi pendeta ya. Saya berpikir, dulu saya sempat melihat, oh dia kok memimpin jemaat, memimpin pujian. Saya tidak mau bertanya kepada Taci ini karena itu salah satu rekan baik saya. Cuma Tuhan menunjukkan hari ini bahwa di grup anak daripada Taci ini adalah seorang pendeta. Oh berarti benar juga dugaan saya. Dan saya melihat ada satu denominasi gereja menyediakan gelar, Pak. Waduh, ini pencobaan yang betul-betul dari dalam. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, pencobaan memang macam-macam. Ada pencobaan tingkat tinggi, ada pencobaan tingkat rendah. Ada pencobaan amat sangat luar biasa. Ya, ada pencobaan yang kelihatannya nggak begitu berat. Ya itu tiap orang punya porsinya sendiri-sendiri. Ya, nah saya mau sharing ini. Pemerkosaan itu. Ya maaf, saya bukan wanita yang bagaimana perasaan wanita yang diperkosa, tapi saya membayangkan dan saya mencoba menempatkan diri saya kalau saya adalah wanita yang diperkosa. Satu hal yang saya pernah sharing tentang hal ini, yaitu paling tidak kita itu menyadari bahwa tubuhku itu bukan segala-galanya. Tubuh manusia itu kan debu sebenarnya. Dan meskipun itu yang harus saya pelihara dengan baik-baik, tapi tetap tubuh manusia itu bukan segala-galanya. Nah, banyak orang yang memberhalakan tubuhnya tanpa sadar, memberhalakan tubuhnya tanpa sadar. Bahwa misalnya keperawanan itu adalah segala-galanya. Siapa yang bilang keperawanan itu adalah segala-galanya? Meskipun saya bukan mau meremehkan keperawanan loh ya, lalu enggak apa-apa wanita enggak perawan pun enggak masalah ya, zaman ini zaman bebas, kita boleh bersetubuh dengan siapa. Oh tidak, saya tidak mengatakan itu. Maksud saya itu jangan Anda menganggap tubuh Anda itu segala-galanya. Itu bukan segala-galanya. Kalau Anda menganggap itu segala-galanya, berarti tubuh Anda itu sudah menjadi berhalanya Anda. Dan salah satu yang Tuhan juga mau ajar kepada saudara dan saya dalam menghadapi apapun, jangan kita punya berhala. Dan berhala itu bisa diambil Tuhan suatu saat. Dan itu memang menyedihkan pasti. Kalau itu kita sedang memberhalakan sesuatu, lalu sesuatu itu diambil Tuhan, itu pasti amat sangat sedih.
Kesedihan yang amat sangat dalam adalah karena kita memberhalakan itu. Ya, bukan saya katakan lalu kita tidak perlu menyayangi diri kita sendiri, tidak menyayangi tubuh kita, tidak menyayangi anak kita. Harus menyayangi. Tapi menyayangi itu tidak sama dengan memberhalakan. Dan menyayangi itu juga harus tahu bahwa itu bukan milik saya. Itu adalah titipan Tuhan. Paling tidak itu kita belajar. Dan yang kedua adalah yang saya mau sharingkan adalah bahwa Tuhan memang mau membawa kita kepada satu titik, yaitu apa? Berserah. Berserah dalam ketidakberdayaan. Saya ulangi. Tuhan menghendaki kita itu berserah dalam ketidakberdayaan. Seandainya saya membayangkan, oke lah, saya tidak diperkosa, tapi saya dibunuh. Pada saat saya dibunuh perampok dan ditusuk mungkin, entah ditusuk lambung saya atau jantung saya. Pada waktu itu mungkin saya mempertahankan diri dan saya tidak ingin mati. Tapi saya akan masuk kepada satu step. Akhirnya saya lemas. Ya toh? Orang kalau sudah mau mati kan lama-lama lemes. Waktu saya lemes mungkin saya baru sadar. Aku bukan apa-apa. Dan aku sedang mau menghadap kepada Tuhan. Dan pada satu titik, aku berserah. Yaitu yang Tuhan mau. Tuhan mau melatih saudara dan saya untuk waktu berserah itu kan sudah melepas semuanya. Saya tidak lagi bisa melepas, saya tidak lagi bisa menggenggam emas, saya tidak bisa menggenggam harta saya, keluarga saya, anak-anak saya, semuanya tidak bisa saya genggam lagi. Saya harus lepas. Dan akhirnya aku berserah. Ya, I surrender. Nah, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga ada lagu aku berserah, aku berserah. Saya men-sharekan lagu ini kepada teman kita yang sedang bergumul mengalami kanker otak. Aku berserah, aku berserah. Dia sampai menangis dia dengar lagu itu. Ya, dan dia sadar memang dia sudah diajar Tuhan untuk berserah. Betul. Ya itulah maunya Tuhan. Saya nggak bisa membayangkan yang tadi perempuan yang diperkosa, tapi suatu saat saya meyakini kalau dia orang beriman, saat-saat kritis seperti itu dia berserah. Dan dia menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan. Ya, saya percaya itu. Saya percaya penyertaan Tuhan bagi orang percaya malapetaka apapun, tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Itu janji Tuhan. Dan itu yang ditulis oleh Rasul Paulus. Segala penderitaan, segala kesengsaraan, segala masalah hidup, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, ini biarlah menguatkan kita semua. Oke. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya? Oke, sudah ya, tidak ada. Jangan lupa untuk menyaksikan juga. Ada Pak Arthur itu, sorry. Silakan Pak Arthur. Aja ya, mungkin pertanyaan singkat. Pak Andi, kalau di Yakobus kan dikatakan kan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Kan. Tetapi saya di dalam doa Bapa kami itu kan dibilang jauhkanlah kami dari pencobaan. Itu maksudnya apa, Pak Andi? Karena kalau dibilang di sini kan ada pencobaan yang bersifat mendidik kita juga kan. Tetapi kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk meminta kepada Dia untuk menjauhkan kita dari segala pencobaan gitu? Ya, nah motivasi yang di balik doa Bapa kami itu adalah menyadari ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Jadi sebetulnya kata-kata jauhkanlah kami dari pencobaan itu bukan berarti tidak mau mengalami pencobaan. Tapi aku tidak berdaya Tuhan dalam menghadapi pencobaan. Jadi aku
mau hanya mengandalkan Tuhan saja. Artinya memang aku kalau mengalami pencobaan pasti aku habis. Makanya doanya, jauhkanlah kami dari pencobaan yang tanpa penyertaan Tuhan. Jauhkanlah kami dari pencobaan yang tanpa jaminan dari Tuhan. Itu spirit dari doa Bapa kami. Jadi bukan sama sekali menolak pencobaan, itu sama sekali tidak. Karena Tuhan Yesus juga mengajari bahwa setiap orang akan mengalami pencobaan. Ya, makanya berdoa dan berjaga-jagalah. Seperti misalnya doa, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Itu spiritnya apa? Spiritnya bukan memerintahkan Tuhan untuk memberikan kita makanan. Tapi itu spiritnya adalah aku menyadari kalau sampai aku bisa makan, itu hanya karena anugerah Tuhan. Jadi doa Bapa kami, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Itu bukan antroposentris. Doa Bapa kami itu tetap teosentris. Pusatnya adalah Allah. Dan untuk kemuliaan bagi Allah. Dan bukan untuk berpusat pada saya. Kalau saya pun mengalami pencobaan, jauhkanlah kami dari pencobaan yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya, biarpun aku nanti mengalami pencobaan, tapi biarlah pencobaan itu juga boleh memuliakan Tuhan. Hasilnya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, biar ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita tutup dalam doa karena sudah waktunya. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih karena kami sadar ya Tuhan, kami begitu lemah. Tapi seringkali kami merasa begitu kuat. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami bersyukur karena hari ini Tuhan menyadarkan kepada kami. Melalui pembahasan-pembahasan dari buku John Owen ini kami diingatkan bahwa betapa mengerikan bila kami mengalami pencobaan tanpa penyertaan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau sebagai gembala yang baik tidak pernah meninggalkan anak-anak. Apapun yang kami alami, pencobaan yang begitu dahsyat dan begitu hebat sekalipun. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat kami mengalami segala pencobaan, Tuhan memberi kami kekuatan. Tuhan memberikan kami hikmat, bijaksana, kesadaran yang daripada Tuhan untuk menghadapi semua ini dengan berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Karena hanya Tuhan saja yang menjadi andalan dalam hidupku. Terima kasih. Kami serahkan doa kami serahkan semua yang sudah kami bahas ini dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi Halim. Dan terima kasih semuanya.